Salam sehat dari Oma Simak Channel, sebuah channel yang mempertemukan kita untuk mengulik berbagai hal yang patut dibicarakan. Teman-teman pun berhak memberikan hal yang patut dibicarakan di channel ini. Tuliskan di kolom komentar hal-hal yang menurut teman-teman patut dibicarakan itu. Oke, di sini saya ditemani kawan-kawan dari Oma Simak Channel. Mereka menanti mungkin akan nyeletuk di sana sini. Tak apa-apa ya? Siap. Iya. Nah, itu siap katanya. Baik, kita mulai saja untuk berbincang-bincang tentang apa yang patut dibicarakan hari ini. Ya, Budi Dharma. Kita semua berduka cita atas berpulangnya Bapak Budi Dharma ke haribaan Sang Khalik. Beliau adalah seorang sastrawan terkemuka Indonesia dan telah mendapatkan berbagai penghargaan atas karya-karyanya. Bapak Budi Dharma selain menulis novel dan cerpen, beliau juga seorang akademisi yang telah mengabdikan ilmu dan hidupnya dengan penuh kesungguhan. Teman-teman pasti tahu karya monumental Bapak Budi Dharma. Iya, selain novelnya yang berjudul Olenka, beliau juga menulis kumpulan cerita pendek diberi judul Orang-Orang Bloomington. Ya, ini bukunya. Ini diterbitkan secara khusus oleh penerbit Metafor Intermedia karena banyaknya permintaan. Sementara buku aslinya, mungkin teman-teman pernah membacanya, itu covernya putih, bergambar banyak wajah manusia, itu diterbitkan oleh penerbit Sinar Harapan. Dan karena tidak diperbanyak lagi, maka penerbit Metafor Intermedia memperbanyaknya untuk kepentingan yang sangat luar biasa untuk pendidikan. Teman-teman, kalau kita membaca karya-karya Budi Dharma, terutama yang ada dalam buku Orang-Orang Bloomington, kita akan disodori tokoh-tokoh yang absurd, tokoh-tokoh yang tidak pada umumnya terjadi dalam kehidupan nyata. Ya. Tetapi justru dari tokoh-tokoh absurd itu kita bisa belajar banyak. Kalau misalnya kita mempelajari tokoh ini dan kita memakai pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, nah itu akan cocok sekali, akan ketemu. Mengapa cocok? Karena yang dikemukakan Budi Dharma itu bukan sekedar rangkaian peristiwa yang dialami atau diperbuat para tokohnya, namun lebih kepada dorongan yang mencuat ke permukaan. Dalam Orang-Orang Bloomington misalnya, pada cerpen terakhir, judulnya Charles Lebon, pembaca disodori watak-watak aneh para tokohnya. Keanehan tersebut ditunjukkan dengan pengungkapan batin si tokoh utama yang membenci ayahnya sendiri. Kenapa sampai terjadi? Sebab ayahnya ini telah menelantarkannya bersama ibunya di masa lampau. Nah, barangkali perasaan seperti itu seringkali dialami oleh anak-anak dari keluarga broken home. Namun yang istimewa pada tokoh yang dibesut oleh Budi Dharma ini, ada dorongan kuat, dorongan pada diri si anak yang sudah jadi dewasa ini untuk membalas dendam. Nah, dia pun melancarkan aksi-aksi yang di luar nalar untuk membalaskan dendamnya kepada sang ayah. Nah, uniknya lagi, dia membalas dendam bukan langsung dia melakukan tindakan yang melukai ayahnya atau mencaci maki, tidak. Dia justru mengajak ayahnya yang sudah sakit-sakitan, yang sudah tua itu untuk tinggal bersamanya. Dan disinilah drama itu dimulai. Tokoh si anak yang sudah dewasa ini, yang ingin membuat ayahnya menderita, dia malah harus sering membantu ayahnya untuk ini, untuk itu. Misalnya untuk ke toilet, ayahnya harus dituntun seperti itu. Ya, jadi kita jadi bertanya-tanya sebagai pembaca,
ini sebetulnya siapa menunggangi siapa sih? Apakah ayahnya itu ditunggangi anaknya atau justru anaknya yang ditunggangi ayahnya? Kelihatannya dia menyayangi ayahnya. Iya, tapi sebetulnya dalam hatinya dia ingin ayahnya itu celaka. Cepat mati. Iya, di satu sisi karakter ayah yang licik ini mampu membuat tokoh utama seolah-olah berada di bawah kekuasaan si ayah. Di sisi lain, tokoh anak yang di depan ayahnya seolah-olah itu tadi seperti dikatakan Bung Joni, ingin memberikan kebahagiaan pada ayahnya. Ternyata dia diam-diam sedang membunuh ayahnya pelan-pelan. Dengan cara apa? Dia memberikan makanan yang enak-enak untuk ayahnya. Lah, apa salahnya? Ternyata ini disengaja oleh si anak. Dia memberikan makanan yang enak, yang berbahaya bagi kesehatan ayahnya. Karena ayahnya itu ya mempunyai banyak penyakit di tubuhnya itu. Termasuk diabetes yang tidak boleh makan makanan yang manis-manis. Si anak ini malah memberikan makanan yang manis-manis. Jadi memberi makanan enak dalam rangka membunuh cepat kematian. Nah, itu kan luar biasa. Mantap. Ya, perlakuan tokoh sang anak ini sebetulnya didorong oleh yang ada dalam dirinya. Ya, karena apa? Karena kekecewaan yang membekas di batinnya di masa lampau. Kecewaan menumpuk. Iya. Nah, tak hanya pada cerpen satu ini Charles Libon, Budi Dharma juga mengetengahkan tokoh-tokoh yang sakit jiwanya ini hampir pada semua cerpen dalam buku Orang-orang Bloomington. Nah, nanti mungkin kita akan bahas satu persatu ya, Bung Joni ya. Iya. Iya. Nah, baik teman-teman, satu hal dengan membaca cerpen-cerpen Budi Dharma ini, kita menjadi sadar bahwa jiwa manusia itu sangat-sangat kompleks. Ya. Apa yang tampak di permukaan seringkali tidak menunjukkan yang bergolak di dalam jiwa seseorang. Yang bukan sebenarnya. Iya betul, bukan sebenarnya. Saya kelihatan baik, sebetulnya nggak tahu hatinya seperti apa, kan begitu ya. Demikian juga orang lain. Dan Budi Dharma berhasil mengungkap dunia dalam manusia yang kompleks itu dalam cerpen-cerpen. Peristiwa di dalam manusia. Iya. Bukan peristiwa yang terlihat, tetapi apa yang bergolak di dalam itu seolah-olah dikemukakan oleh Budi Dharma sebagai satu kenyataan. Itu sebetulnya kan untuk memberikan cermin pada pembaca supaya kita bisa bercermin, oh seperti itu ya. Barangkali kita lalu bisa introspeksi juga. Dan dia memakai karya sastra sebagai cara mengungkapkan. Betul. Dalam hal ini fiksi gunanya antara lain adalah untuk ya pada jangka panjang membentuk karakter manusia. Dan disitulah Budi Dharma sudah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Nah teman-teman, itu tadi hal yang patut dibicarakan di channel ini, Omah Simak Channel. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.